Silakan duduk. Terima kasih pelatih pujian, terima kasih Klesi dan beberapa pemain yang merupakan lead singa pada hari ini. Puji Tuhan. Tema yang kita bawakan dalam kita punya Paskah pada tahun ini adalah darah Yesus. Amin. Dan apa yang disampaikan oleh Deacon Bilong, Penonton Melitus, dan apa yang sampai pada hari ini adalah berkisar tentang kebenaran ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Darah Yesus merupakan tebusan bagi kita. Dia menebus kita, memberikan pengampunan, bayaran pada harga yang harus dibayar oleh karena kesalahan kita. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 firman Tuhan mengatakan begini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, di dalam Yesus, maksudnya berbicara tentang sesuatu yang berlaku pada tubuh Yesus, termasuklah penderitaan luka-luka, pukulan, penganiayaan, malah penuh darah, dipakaikan mahkota dan dalam keadaan yang sangat aib ditelanjangkan. Saudaraku, kebanyakan patung Yesus yang menggambarkan penyaliban Yesus itu tidak betul, tidak benar. Karena sebenarnya Yesus tidak memakai sembarang pakaian. Semua yang ada pada tubuh Yesus, dan firman Tuhan mengatakan, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita ditebus. Penebusan berbicara tentang kelepasan, pembebasan, dan juga kemenangan untuk Anda dan saya. Penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, menurut kekayaan kemurahan-Nya, menurut kekayaan rahmat, anugerah yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Dan semua kita paham bahwa kasih karunia, anugerah, atau rahmat itu adalah sesuatu yang kita terima bukan berdasarkan merit yang ada pada kita, kelayakan kita, kebolehan kita, sehingga kita layak terima. Jikalau itu adalah sesuatu yang kita layak terima, ia bukan rahmat, bukan anugerah, bukan kasih karunia, bukan grace, tetapi yang merupakan ganjaran. Tetapi teman-teman mengatakan dengan jelas berdasarkan kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, saudaraku, kenapa pengampunan dosa? Sebenarnya dalam segala masalah, akar segala masalah kehidupan kita, manusia sejak Adam sampai sekarang adalah dosa. Dosa yang menyebabkan kita tidak mendapat pertolongan daripada Tuhan. Dosa yang dapat ada halangan untuk Tuhan mau membantu kita. Dosa yang menyebabkan kita berjalan sendiri. Dan dosa lah menyebabkan kita mengalami luka-luka dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi bila dosa itu diselesaikan, kita mengalami pengampunan oleh karena darah Yesus. Nah, apa yang ada pada Yesus, tubuh Yesus, pengampunan itu memberikan kita damai dengan Allah. Boleh bersama dengan saya, damai dengan Allah. Dengan kata lain, tidak ada halangan. Sebenarnya kan banyak orang mau datang kepada Tuhan. Yang menghalang dia adalah mereka tidak bisa sampai kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau mereka sampai kepada dia, tapi ada halangan yang mereka tidak bisa sampai kepada Tuhan. Itu dosa. Nah, tapi bila dosa itu diselesaikan, kita berada damai dengan Allah. Bukan manusia yang datang kepada Allah atau Bapa di surga. Sebenarnya Bapa di surga yang step out, seperti seakan-akan seperti itu. Bapa yang di surga step out, keluar dan pergi mendapatkan kita. Saudaraku, perkataan kita ada damai ataupun dalam keadaan damai dengan Bapa itu luar biasa. Dia punya maksud. Kalau kita duduk diam dan menikmati, merenungkan kebenaran firman Tuhan itu bermakna 1000 pengertian. Oh, ada sana 1001 dengan 1001 malam. Nah, itu jauhan. Haleluya. 1000 makna, bahwa itu berbicara tentang bahwa kita tidak ada lagi halangan, tidak ada yang menghalang, tidak ada lagi yang orang bilang clog ataupun kasih sumbat. Berkat Tuhan mengalir kepada Anda. Amin. Ini luar biasa. Dan yang paling istimewa adalah keselamatan kekal yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Itu darah Yesus, itu pengenaian yang Yesus terima. Tapi kita juga merayakan pada hari Ahad ini, yaitu kebangkitan Bapa di surga dalam Yesus Kristus. Amin. Kebangkitan Yesus, kebangkitan tubuh Yesus. Apakah signifikan kebangkitan Yesus? Yang merupakan kemenangan bagi Anda dan saya. Di dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 4 ayat 25, firman Tuhan mengatakan begini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Jadi kita diserahkan
Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Dia mengalami kematian oleh karena pelanggaran kita. Dia menebus pelanggaran kita. Dia mengampuni dosa kita. Kemudian dia katakan, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi dua-dua ini seperti duit picah koin yang side by side. Mesti ada. Yaitu darah Yesus yang mengampuni kita. Tapi bukan hanya mengampuni kita, tapi akhirnya kebangkitan Yesus membenarkan kita. Ilustrasi dia sangat mudah. Jikalau seorang itu sudah keluar dari penjara, kita tidak boleh lagi hukum dia, betul tidak? Maksudnya orang yang sudah keluar dari penjara, kecuali dia lari dari penjara, itu lain cerita. Keluar dari penjara, habis dengan tempo penghukuman, orang itu sudah mengalami pembenaran. Dia bukan lagi pesalah. Adalah salah untuk menyalahkan dia semula, walaupun dia sudah melalui proses penghukuman atau penjara tersebut. Bila dia keluar dari penjara, kita nampak dia sudah melalui proses hukuman 3 tahun, dia sudah bebas, maksudnya dia sudah jadi orang benar. Kebangkitan Kristus membuktikan bukan hanya di sebalik itu ada kuasa yang membangkit. Firman Tuhan mengatakan yang membantu kita, mujizat yang kita alami, yang kita perlukan itu adalah kuasa yang membangkitkan tubuh Yesus. Itulah kuasa yang ada pada Anda dan saya. Tidak kurang, malah berlimpah-limpah. Itu sudah cukup luar biasa. Tapi kebangkitan Yesus di dalam Roma pasal 4 ayat 5 mengatakan bahwa karena pembenaran kita. Jadi kalau kita nampak saja Yesus bangkit, dan dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu, itu menunjukkan bahwa Anda dan saya adalah orang benar. Jadi tidak ada siapapun dalam dunia ini boleh menuduh Anda, termasuk diri Anda atau orang sekeliling kita, situasi dan sebagainya, termasuk penuduh ataupun pendakwah kita iblis yang mengatakan Anda masih bersalah. Anda sudah benar. Walaupun mengatakan penutua, coba realistik sedikit. Faktanya memang saya salah, betul. Di mata manusia, di mata kamu, di mata iblis, di mata dunia kamu salah. Tapi as long sejauh kita tahu kebenaran firman Tuhan, di mata Bapa di surga Anda adalah orang benar. Kadang-kadang kita pikir bila dinyatakan seperti ini, kita pikir bahwa Tuhan memandang remeh dosa. Seakan-akan seperti dia sapu itu habuk kan, bukan dia pungut buang di luar, tapi dia sapu, dia akan tapuk di bawah kapet saja. Jadi nampak bersih, tapi di bawah kapet habuk, kotoran dan sebagainya. Tidak. Bapa di surga tidak memandang remeh dosa yang kamu lakukan. Sampai sekarang ini tidak. Dosa yang kamu lakukan, dosa yang saya lakukan itu dihukum. Sudah dihukum, tapi bukan pada Anda, tapi pada diri Yesus Kristus. Ketika kita percaya pada Dia, segala dosa yang Anda lakukan sampai saat ini, malah saya berani katakan ini, di dalam nama Yesus, sepanjang hidup Anda dihukum pada Yesus Kristus. Penutua, belum tahu lagi masa depan saya, besok dan 10 tahun datang mungkin saya akan berdosa, tapi mungkin juga tidak. Itu yang kita nampak. Kita hanya nampak secara horizontal. Kita nampak apa yang nampak dari sejauh mata kita memandang dalam hidup kita hari ini. Tapi Bapa di surga melihat hidup Anda seperti helicopter view atau drone view. Dia melihat daripada Anda lahir sampai Anda menghembus napas yang terakhir, atau sampai Anda diangkat. Haleluya, pengangkatan. Dia sudah nampak. Ketika pribadi ini datang kepada dia, dia katakan, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan kata lain, saya mau menjadi anak Tuhan, mau menerima keselamatan dari Yesus. Ketika Bapak sudah menerima pribadi ini, dia menerima segala kehidupan dia dari A to Z. Segala dosa yang dia lakukan dalam hidup dia. Dan Yesus mati untuk segala dosa. Sedih kan ada orang yang masih lagi berpikir bahwa bukan semua dosa dia Tuhan telah ampuni. Tuhan telah ampuni dosa-dosa kita sejak kita lahir sampai kita meninggal. Amin. Adakah itu menyebabkan Anda pergi dan sewenang-wenangnya berbuat dosa? Tidak. Karena seperti lagu tadi, terlalu mahal darah Yesus. Amin. Apabila kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa ini, yang sanggup mati untuk saya, untuk Anda, itu bukan bermakna Anda boleh take for granted.
apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya mau bawa jemaat sebelum kita lihat tema darah Yesus. Saya mau kita lihat betapa besar kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Dan saya mau kamu bandingkan ini. Bandingkan ini. Firman Tuhan mengatakan Bapa di surga sangat mengasihi Yesus. Di Sungai Yordan ketika dia dibaptis, dia keluar saja daripada air, dibaptis oleh Yohanes. Firman Tuhan sudah mengatakan, Bapa sudah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepada dia aku berkenan. Ketika dia pada tempat yang paling rendah sekali di dalam dunia ini, betul, di bumi, permukaan bumi yang paling rendah sekali di lembah Yordan. Dia lebih kurang 400 meter daripada 400 kaki atau 400 meter lepas daripada arah laut. Maksudnya laut lebih tinggi daripada lembah Yordan. So, mengapa ada laut mati? Laut mati ialah tasik yang mengalir masuk ke laut, ke tasik itu, atau ke tasik itu, tapi tidak ada keluar. Karena dia mau keluar, macam mana mau keluar? Laut lebih tinggi daripada dia. Dia hanya masuk dan kering dan jadi garam. Dan ketika Yesus berada di atas gunung yang paling tinggi sekali di Israel, karena Israel saya percaya itu Gunung Hermon, ketika dia transfigurasi, pakaiannya menjadi putih luar biasa dan bercahaya, dan di sebelah kiri kanannya Elia dan juga Musa, kedengaran suara dari langit. Bapak Saudara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yesus sangat dikasihi. Bapak Saudara sangat mengasihi Yesus. This is my only begotten son, anak yang tunggal, anak yang satu-satunya Bapak miliki. Tapi anak ini dia sanggup berikan kepada Anda supaya Anda selamat. Bapak di surga sangat mengasihi Yesus, tetapi sanggup lepaskan yang dia kasihi itu untuk dapatkan Anda. Apa yang kita boleh coba, masih mari kita bersama-sama bila mengenal firman Tuhan kita berpikir. Kalau kamu memiliki satu duit senilai 100 ringgit, kamu sayang duit ini, kamu sayang betul duit, tapi kamu akan sanggup lepaskan 100 ringgit ini untuk sesuatu yang kamu lebih sayang atau lebih suka, lebih mau memiliki berbanding 100 ringgit. Kamu sanggup lepaskan 100 ringgit ini untuk mendapatkan yang kamu suka, betul tidak? Maksudnya di antara 100 ringgit dengan benda yang kamu ambil, di mana yang kamu lebih utamakan, lebih sayang? Yang kamu ambil itu mungkin handphone. Kamu lepaskan 100 ringgit ini, sayang 100 ringgit ini susah mau dapat, tapi saya sanggup lepaskan untuk mata bagi karena saya mau dapatkan itu handphone. Jadi karena handphone yang kau dapat ini kau lebih sayang, karena kau sanggup lepaskan 100 ringgit ini. Coba kamu letakkan diri kamu dalam situasi kebenaran ini. Bapak di surga, lepaskan Yesus untuk mati supaya Anda yang mati dapat diselamatkan. Saya mau kamu merasakan betapa Tuhan sangat sayang dengan Anda dan saya. Amin. Saudaraku, Paskah bermula 1700 tahun, lebih kurang 1700 tahun sebelum Yesus mati di kayu salib. Dia berlaku di dunia yang jauh dari tanah Israel, yaitu di Mesir. Pada waktu itulah yang ke-10 orang Israel di tanah orang Mesir, ada berlaku kematian di negara tersebut, di Mesir. Semua anak sulung mati di negeri tersebut, kecuali di rumah orang-orang Israel. Kenapa? Karena ada darah yang dipalit ataupun dilap, disapu, dipalang atas dan kiri kanan pintu setiap rumah orang Israel. Kadang-kadang kita lupa, darah signifikan, tapi darah itu berasal daripada anak domba. Nah, pada waktu sebelum anak domba ini dikorbankan, Musa memerintahkan ataupun mengarahkan orang Israel untuk membawa domba ini masuk dalam rumah, tinggal bersama dengan mereka, berbicara bahwa dia menjadi salah satu daripada keluarga mereka. Dan pada hari yang tepat domba ini dikorbankan. Mungkin anak-anak kecil melihatkan ada domba, ada pets dalam rumah. Mungkin ada di kalangan anak yang sudah peluk-peluk dan sebagainya anak domba ini. Tapi akhirnya tujuan anak domba itu dalam rumah adalah supaya dia dikorbankan. Ketika dia dikorbankan, mungkin ada rasa sedih. Kenapa kasih mati? Kenapa tidak pelihara? Dan sebagainya. Tapi darah itu dilap di pintu, di luar pintu.
Nah, saudara-saudara, sangat penting untuk Anda dan saya mengerti tentang hal ini. Darah Yesus bukan untuk Anda dan saya lihat. Bukan saya tengok si Dikenes Erwin ada darah Yesus kan, tidak. Bukan juga saya tengok di sana ada darah Yesus atau tidak. Yang saya perlu adalah saya percaya bahwa ada darah Yesus. Yang melihat darah adalah Bapa di sorga. Dalam konteks tulah ke-10 di Mesir itu, yang melintasi pintu depan setiap rumah orang adalah malaikat maut. Dia melihat bila ada darah di pintu, dia akan lalu. Tidak tahu apa yang berlaku di dalam rumah. Mungkin ada di kalangan orang-orang Israel yang berpikiran seperti kebanyakan orang-orang Kristen. Betulkah itu darah yang kita lap? Dia tanya bapak dia, ini anak sulung lagi. Pak, kau sudah lap itu darah yang si Musa suruh lap di pintu? Sudah. Betulkah itu menyelamatkan kita? Mana saya tahu, saya ikut saja arahan si Musa. Dia bilang bapak dia. Habislah saya anak sulung ini, bilang itu anak. Terus bapak dia, saya pun. Kebetulan anak bapak anak sulung. Terus dalam jam 11 malam, 1 jam dari pukul 12, terus anak, Pak, betul kau sudah kau silap itu darah? Adakah kau silap? Kau suruh kau tadi kah itu? Tidak. Sudah saya lap. Betul kah itu apa yang si Musa cakap itu? Kalau tidak mati kita, dia bilang. Tidak banyak. Kita relax saja. Ikut cakap apa yang si Musa cakap. Si Musa cakap kalau ada darah, kita tidak akan mati. Kan? Saya beritahu ini. Mungkin iman kita sama seperti dua pribadi yang saya bagi ilustrasi ini di kalangan orang Israel pada waktu itu. Tetapi ketika jam 12 lonceng mulai berbunyi, tong, padang sedikit lagi dongeng dia. Kedengaran di jiran mereka orang Israel, wah, dan nangis, banyak ketangisan kematian. Tapi di rumah orang Israel yang ada darah Yesus, ini semata maaf saya, darah anak domba ini tidak berlaku kematian. Akhirnya apa bunyi? Ada kayak lah 1 menit, pas 1 menit, tung, 31 sudah pukul 12, 1 menit. Mereka masih hidup dan bapak yang anak sulung masih hidup. Mereka berpelukan. Haleluya, puji Tuhan kita selamat. Darah itu menyelamatkan kita. Saudaraku, itu hanya Alkitab mengatakan hanya ilustrasi, hanya gambaran saja. Yang menjadi kebenaran substance adalah 1700 kemudian Yesus datang sebagai anak domba Allah bagi Anda dan saya. Amin. Ini darah Yesus luar biasa. Saudaraku, saya percaya jika ditanya kenapa Yesus harus mati, kenapa harus ada penumpahan darah, kita semua tahu jawabannya. Supaya Anda dan saya mengalami pengampunan dosa. Amin. Karena dosa merupakan dasar segala masalah, problem dalam dunia sekarang ini. Sampai saat ini kamu katakan bahwa masalah saya adalah kurang didikan, kurang sijil. Masalah saya adalah kesehatan saya. Masalah saya ini adalah tiada yang bersama dengan saya menyokong saya. Masalah saya ialah saya sendirian dan sebagainya. Masalah yang sebenarnya adalah dosa. Tapi darah Yesus menyucikan, menguduskan, melalui perkataan yang digunakan menebus kita. Bila perkataan menebus maksudnya ada bayaran yang telah dilakukan, ada kos yang dibayar, harga yang dibayar. Anda dan saya sudah dibebaskan. Kita hidup damai dengan Allah. Nah, saya suka apa yang disampaikan oleh Saudara Bilong dan Penuntut Melitus. Saya mau bawa kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, satu perikop yang terdapat di dalam Ibrani pasal 12. Panjang ayat dia, tapi jikalau kita lihat tema kita pada tahun ini, apa yang disampaikan oleh Saudara Bilong, Cikgu Bilong, Penuntut Melitus dan saya pada hari ini adalah berkisar pada perikop ini. Mari kita lihat ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 24. Karena kita mempunyai banyak saksi. Panjang ayat 24 ayat berapa? Haleluya. Boleh saya bagi satu ilustrasi? Lama dahulu, kalau bilang si Penuntut Melitus 15-20 tahun yang lalu, saya ingat waktu sama juga. Kami ada satu persekutuan di rumah.
Tiba-tiba saya terdorong, saya lah sebagai pemimpin waktu itu, Habester, masih ingat lagi misi yang lupa. Terdorong untuk baca Mazmur 119. Jadi cara dia adalah saya baca ayat pertama, ayat kedua, terus pusing-pusing. Itu baru lepas pujian, belum khotbah lagi. Sekali bacakan baru saya perasan di Mazmur yang paling panjang ayat adalah Mazmur 119. Paling panjang, 100 lebih ayat. Jadi sudah 2 kali pusing, saudara, masih belum habis lagi. Jadi saya sudah mulai dengar dan saya cuma merasa yang masih belum suruh baca ini macam apa orang bilang annoying, sudah annoying orang yang tidak ngam sudah. Saya pikir saya buat keputusan yang salah dan mungkin salah, tapi Tuhan memperbaiki, memulihkan keadaan. Tuhan berbicara dengan saya. Habis ayat Tuhan lebih 1 jam, baru baca pusing-pusing setengah jam karena jangan lepas baca, tidak macam saya cepat baca ini baca. Terus Tuhan bilang, Denny, bagi tahu jemaat, Mazmur 119 adalah tentang firman Tuhan. Disitulah ada firman Tuhan mengatakan yang firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kan? Itulah firman Tuhan yang berbicara tentang semua tentang firman Tuhan. Jadi Tuhan beritahu saya, kasih tahu jemaat, kasih kawan-kawan, beritahu ini. Itu baru baca firman Tuhan pun sudah mengeluh, betul kan? Baru baca firman Tuhan, belum lagi melakukan firman Tuhan. Jadi nampak macam sedikit apa orang bilang lari topik, tapi ini yang saya akan lakukan pada hari ini. Amin. Saya akan baca 24 ayat, boleh kan? Haleluya. Saya tidak akan suruh pusing-pusing lah, saya baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sementara kita baca, saya mau kamu reflect balik apa yang disampaikan di Cilubilun dan juga penutup Manitus. Amin. Mari, bagai awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, saya mau beritahu dulu ayat yang 1 dan 2 ini berbicara tentang mari kita melakukan, menanggalkan, mari kita memperhatikan fokus pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita lihat seakan-akan seperti something yang harus kita buat. Tapi kalau kita lihat ayat yang kedua, dia katakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Masih ingat lagi Cilubilun mengatakan fokus. Di manakah fokus kita? Adakah kita introspektif pada diri kita, problem yang kita alami? Kita melihat keluar sana, melihat masalah dan juga cabaran dalam dunia ini. Kita melihat situasi, berita-berita dan sebagainya. Atau kita fokus pada Yesus Kristus. Amin. Dia kata marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sesuai di perkataan dia katakan begini, semua beban dan dosa begitu merintangi kita meninggalkan. Kenapa harus kita tinggalkan? Bukankah dia senantiasa bersama dengan kita? Tidak. Iblis yang cuma meyakinkan Anda bahwa dosa itu masih bersama dengan Anda. Tinggalkan itu. Karena Yesus telah menanggungnya di kayu salib Tuhan dan saya. Amin. Bagaimana jika saya melakukan kesalahan, saya jatuh dalam dosa? Pada waktu Petrus jatuh dalam dosa, dan sebelum dia jatuh dalam dosa, Bapa di sorga, pribadi Kristus Yesus, dia sudah nampak. Dia katakan begini, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali itu. Sudah menyangkal. Malah Petrus bukan menyangkal, saya tidak kenal dia, tapi dia dalam bahasa Inggris saya katakan with cursing, dengan mengutuk. Masa kenal orang itu? Dia bilang kali begitu, dia lihat cara menyangkal 3 kali. Pada waktu itu Petrus mengatakan, walaupun diorang semua ini ditunjuk semua murid-murid yang lain, meninggalkan engkau, saya akan tetap ikut engkau sampai pada kematianku. Tuhan Yesus bilang, Petrus,
Dengar ini, sebelum ayam berkokok, kau cakap begitu, tapi sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal 3 kali. Dan Yesus berdoa, dia katakan begini. Dia berdoa begini. Petrus, saya berdoa supaya imanmu jangan jatuh, jangan gugur. Dia tidak katakan saya berdoa supaya kamu jangan menyangkal saya, tidak. Atau dia katakan saya berdoa supaya kamu jangan melakukan dosa, tidak melakukan dosa. Tapi dia berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kenapa Yesus tidak berdoa supaya dia tidak menyangkal? Karena dia melanggar satu hal, yaitu pilihan yang dibuat oleh Petrus. Petrus tidak dikontrol dengan robot. Dia seperti robot, tidak dia boleh membuat keputusan. Dan ketika dia gagal, Tuhan mengatakan imanmu jangan gugur. Percaya. Adakah Bapa di surga atau Yesus Kristus melihat menutup mata dan dosa menyangkal yang dibuat oleh Petrus? Tidak. Karena sebentar lagi Yesus akan mati untuk dosa menyangkal ini. Yang Yesus doakan pada Petrus adalah supaya dia jangan jatuh imannya. Tetap percaya. Saudaraku, bila Anda dan saya gagal, saya percaya bukan karena kamu sengaja. Karena kelemahan kamu, karena kedagingan kamu, karena waktu masa bodoh. Saya katakan masa bodoh maksudnya keputusan yang kamu ambil terlalu cepat sebelum berpikir, cakap dulu, pikir kemudian, dan sebagainya. Macam-macam dari kelemahan gitu. Saya berdoa sama seperti Yesus berdoa. Dan saya percaya Yesus berdoa untuk Anda dan saya, supaya iman kita jangan gugur. Tetap percaya. So, mengapa firman Tuhan mengatakan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita kepada iman, kepada perbuatan. Tidak. Dari iman kepada iman yang lebih sempurna. Perbuatan kita tidak sempurna, tapi iman kita Tuhan mengatakan akan lebih sempurna. Amin. Faith to faith, bukan faith to action. Don't worry about action, karena perbuatan bukan perbuatan di dalam Tuhan, tapi yang merupakan buah. Amin. Don't worry about action. Dia akan berbuah sesuai dengan waktu Tuhan. Yang penting adalah iman. Mari kita teruskan. Dia katakan, ingatlah selalu akan Dia. Yang ketiga, ingatkan akan selalu akan Dia. Bagaimana kita fokus, kita ingat kepada Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dan dengar ini, dia katakan begini, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bagaimana kita menikmati Paskah? Dengan melihat bagaimana Yesus telah mengarungi dan menanggung semua bagi pihak Anda dan saya. Dan saya suka ayat yang keempat, dia katakan begini, dalam pergumulan, masih ingat tadi, saya mau kamu reflect apa yang Cikgu bilang sudah katakan. Dia katakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. So, mengapa pengkaji ini yang disebut oleh Cikgu bilang, dia pergi ke seluruh dunia. Dia melihat orang-orang yang stres, orang-orang yang mengalami masalah yang luar biasa tekanan. Tidak seorang pun dia jumpa orang yang berpeluh darah. Selalunya stres manusia belum sampai berpeluh darah, seperti dikatakan oleh Cikgu Bilong, orang itu sudah bunuh diri ataupun sembuh. Kalau stres pun mereka tidak sampai satu peringkat di mana seperti Yesus dia berpeluh darah ketika dia berada di depan Getsemani. Apa yang sampai oleh Cikgu Bilong adalah kitabnya. Firman Tuhan mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kenapa? Karena seseorang telah mencucurkan darah bagi pihak kamu, bagi pihak saya, bagi pihak kita. Kenapa Yesus berpeluh darah? Kenapa dia dikenakan dengan mahkota duri? Kenapa Yesus dipukul? Seperti penulis mengatakan, supaya tidak mati saja. Kenapa Yesus ini yang luar biasa? Saya mendahului akan saya sampaikan. Ketika Yesus melihat, firman Tuhan dalam Yohanes, dia katakan begini, ketika Yesus melihat semuanya sudah selesai, tapi not quite yet. Semua selesai, dia sudah boleh menyerahkan nyawanya, boleh sudah, tapi not quite yet, belum lagi. Dia katakan, aku haus. Karena
Orang bilang, oh Yesus buat itu karena mau menggenapi apa yang di dalam Mazmur mengatakan, aku haus, mereka mencucu dan memberikan aku anggur asam. Itu bukan kebetulan, bukan satu lagi keadaan untuk hanya melunaskan apa yang berlaku di perjanjian lama, karena telah dinubuatkan Mesias akan minum anggur asam, tidak. Tapi ada makna di sebalik ini. Yesus katakan aku haus dan mereka mencucukan dengan span. Seperti itu apa, ada satu jenis yang orang guna untuk kasih cucu di mulut Yesus, dan Yesus mengecapnya dan itu anggur asam, dan kemudian tidak mau lagi. Kenapa anggur asam? Lepas itu baru Yesus mengatakan, kepadamu ya Bapa, aku serahkan nyawaku. Penting sangat kayak situasi. Saya beritahu kamu, di akhir sekali kematian Yesus di kayu salib, dia tidak lupa satu hal ini, yaitu dia memutuskan, menyelesaikan, menebus kita dari kutuk keturunan. Saya pernah lagi bilang jaga-jaga, kau anak nomor 4 kan? Anak nomor 4 kadang-kadang itu apa yang ini kita dulu pegang, dia mau cari dia punya tempat tinggal, dia bilang dia pergi tempat kamu itu, macam-macam lah. Terus kita bilang, karena kau begini saya punya nasib ini ya, ini mungkin apa yang saya minta nenek moyang buat dahulu. Nah, saya tidak katakan itu tidak betul, karena itu berlaku, kutuk keturunan berlaku. Karena Bapa di surga mengatakan begini, aku ini Allah yang cemburu. Aku akan mengejar, membalas dosa yang dilakukan oleh Bapa kepada anak, malah sampai keturunan yang keempat. Maksudnya kalau Bapa buat salah, itu pembalasan itu akan nikmati tidak betul. Dialami oleh anak, malah cucu cicit dia. Siapa familiar dengan cerita Pulau Langkawi? Marah betul si Masuri. Dia kutuk orang yang bunuh dia, yang aniaya dia, sampai keturunan yang ke-7. Dan jika kita lihat dengar cerita dari orang-orang Langkawi, macam betul. Tamat saja keturunan yang ke-7, Langkawi sekarang menjadi tempat yang begitu luar biasa. Dari segi pelancongan, itu limahan, itu yang tempat pameran terbang semua. Oh, karena si Dr. Mahathir yang kasih, tidak kebetulan. Karena selepas itu keturunan yang ke-8 sudah. Akhirnya murah mencurah, orang punya kemurahan sana. Kenapa Yesus minum anggur asam? Karena dalam Alkitab mengatakan bahwa bapak-bapak makan buah mentah, gigi anak yang merasa ngilu. Buah mentah maksudnya anggur asam. Dorang makan itu anggur yang masih mentah lagi, tapi yang rasa ngilu ialah anak. Tapi Yesus telah mengambil kutuk itu. Yesus ambil anggur asam itu supaya Anda dan saya tidak merasa ngilu, tidak memilih semuanya. Tolong itulah dalam nama Yesus, oleh karena darah Yesus, oleh karena salib Yesus, kita orang-orang yang percaya pada Yesus tidak ada kutuk keturunan sudah. No. Kalau bilang kau tahu kutuk kau punya nenek, beritahu. No. Yesus telah putuskan semua itu ketika dia minum dan mengecap anggur asam bagi saya. Haleluya. Ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa bila engkau diperingatinya. Karena Tuhan mengajar, perkataan mengajar sini mendidik. Perkataan mengajar dalam bahasa Indonesia itu lebih keras. Kan saya hajar kalau gitu di karangan. Dia bilang saya hajar lah, tidak boleh begitu. Jadi dia macam keras. Tapi adalah didikan Tuhan. Seperti bapak mendidik anak, betul tidak? Kan kadang-kadang kita rotan anak, bukan mau kasih mati kan? Kita rotan, dia mencuri, tidak boleh ya. Kalau mencuri, rotan. Kan kita mendidik anak. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Nah, dengar ini. Kalau kita mengalami ini, yang orang bilang apapun istilah, pencobaan, orang bilang tes, trial dan sebagainya. Dia katakan begini, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Gimana kalau terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang, anak-anak luar nikah. Jadi kurang lebih macam-macam. Saya suka penonton itu berjaya, saya katakan berjaya, memberikan gambaran ini dalam keluarga dia. Dia tidak melihat bahwa seakan-akan pukulan ini merupakan kutuk.
tetapi bagi dia adalah kesempatan untuk melihat mukjizat Tuhan, untuk lebih percaya, untuk dapat menikmati mukjizat itu first hand. Bukan bilang, oh saya punya luar biasa untuk mengalami kesembuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita sedang mengalaminya. Amin. Nah, saya percaya Tuhan tidak akan berikan kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Malah Tuhan sudah menyediakan bagi kita jalan keluar. Dia sayang dengan kita. Tapi Tuhan mendidik kita sedemikian rupa. Malah saya berdoa. Ini doa jemaat, ini doa pimpinan, ini doa kita, saya pribadi, keluarga kita. Jauhkanlah diri kita dari pencobaan. Amin. Setuju dengan saya? Tuhan, jauhkan dari segala pencobaan. Tapi Tuhan tidak mencobai untuk melupakan Anda, untuk merosakkan Anda, untuk menghancurkan Anda, apalagi mencacatkan Anda. Tidak. Tuhan mendidik. Amin. Ini luar biasa. Sebabnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormat. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan saya percaya satu hal saja. Jikalau berlaku ini dalam diri kita, karena Tuhan mempunyai misi untuk Anda. Jadi saya minta 13 doris ready. Something God is preparing for you, something luar biasa. Untuk mengambil bahagian dalam kekudusannya. Maksudnya Tuhan mau Anda melayani. Dan ini saya cakap secara iman. Amin. Jikalau Anda mengalami situasi seperti ini, karena Tuhan mau angkat Anda ke level yang lebih tinggi lagi. Luar biasa. Haleluya. Dan terang memang tiap-tiap jalan pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, betul kan? Tetapi sukacita, tetapi kemudian yang menghasilkan dengan ini buah kebenaran, bukan perbuatan kebenaran. Something automatic. Semua orang, kalau orang ada cabaran sekarang kan, kamu ada masalah sekarang, bagaimana Tuhan bawa kamu keluar kan? Saya bagaimana? Tuhan, apa yang Tuhan sedang ready untuk saya? Apa yang Tuhan mau kasih prepare untuk saya? Apalagi yang saya mau raih, karena Tuhan mau kasih tunjuk saya. Penuh dengan ekspektasi. Saya selalu berdoa begini. Malah waktu yang kami jalan bareng-bareng pergi outing lah, kan jemaat, tapi tidak semua ada pergi. Saya berdoa begini, Tuhan bagikan kami surprise. Bila di ujung kita punya perjalanan itu dilirik bersama-sama, banyak surprise yang Tuhan bagi. Luar biasa, Tuhan bagi kami surprise. Saya mau cuma berdoa seperti Tuhan bagi saya surprise. Kalau kamu seorang businessman, apa yang Tuhan bagi surprise kamu dalam bisnis kamu? Kalau kamu seorang guru, apa yang Tuhan bagi surprise kamu dalam bersama dengan anak-anak ataupun dengan murid ataupun dengan rekan sekerja dan sebagainya? Kalau di ladang, apa yang Tuhan mau bagi surprise dengan kamu? Penuh dengan ekspektasi, amin. Luar biasa. Haleluya. Tapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ini latihan. Amin. Haleluya. Roh kita dilatih. Jangan lupa supaya apa? Iman kita dilatih kepada iman yang lebih sempurna. Bukan perbuatan. Perbuatan itu adalah buah kebenaran. Haleluya. Berusahalah. Nah, ini ayat 12 dulu. Dan luruskanlah. Minta maaf, ayat ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kuat. Tuhan Yesus sudah melakukannya untuk Anda dan saya. Sudah melakukan untuk Anda. Dia sudah mati di kayu salib, menanggung segala untuk Anda. Lagipun penderitaan ini tidak sama seperti yang kami Yesus lakukan, malah dia lakukan untuk saya. Jadi kuatkan hati kaki yang lemah dan katakan, luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Perkataan berusaha sini seperti satu hal ini, yaitu mengampuni. Susah betul mengampuni. Kamu kena buat dengan iman. Amin. Saya pernah nampak salah seorang kawan-kawan kami lah disuruh ke depan untuk minta ampun, minta maaf pada orang depan dia, sedangkan dia tidak buat salah. Waktu dia cakap itu mengalir mata dia, saya tahu tidak mudah. Tapi ketika dia lakukan itu, pas kami sharing, dia katakan saya rilis. Saya tidak sakit hati dengan orang sudah dengar.
Sebenarnya bukan dia yang harus minta maaf, orang yang harus minta maaf. Tapi dia minta maaf. Ketika dia minta maaf, orang itu makin sakit hati. Tapi kami pribadi ini, wanita ini jadi sembuh. Saya rasa terbebas dia bilang. Jika ada satu yang kita harus berusaha ialah memberi kemurahan. Boleh saya ulang balik? Jika ada satu yang kita berusaha, saya tahu berusaha adalah untuk rest kan. Tapi jika kita mau berusaha untuk memberi kemurahan kepada orang sekeliling kita. Dan salah satu adalah memberi pengampunan. Amin, haleluya. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan ada seorang pun menjauh dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kenapa ada kepahitan? Karena kita tidak melihat kasih karunia Tuhan. Apakah saya suka yang best bersahaja? Apakah kesembuhan bagi kepahitan adalah kasih karunia? Amin. Terima daripada Tuhan Yesus pengampunan. Terima daripada Dia segala sesuatu yang Dia sudah sediakan dan berikan dengan saya. Amin. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang, nah ini ayat 18, kita masuk sudah dalam tema kita. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dengan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dia dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gentar. Tetapi kamu sudah datang kepada Bukit Sion. Ini dia punya base bersahaja, yaitu di ayat 22. Tetapi bukan kepada satu gunung yang menakutkan ini, tapi dia katakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, bukan Bukit Sinai, Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Saudara begitu. Ketika berbicara tentang darah Yesus, berbicara tentang apa yang disebut salib, dia bercakap tentang perbandingan dua gunung. Satu ialah gunung yang Paulus gambarkan, yaitu berbicara tentang Gunung Sinai. Kalau kita lihat dalam Keluaran 18-19, kita tahu bahwa bagaimana keadaan gunung ini. Pada waktu orang-orang Israel berada di kaki Gunung Sinai, gunung ini gunung biasa saja, tidak ada masalah. Tetapi ketika Musa mengatakan, Tuhan berbicara kepada orang-orang Israel dan katakan, jikalau kamu memegang pada perintah-perintahku, pada covenant, perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, kamu akan hidup aman. Kamu diberkati. Tidak ada masalah menimpa kamu. Dia tidak persoalkan apa yang orang-orang Israel lakukan. Dari Mesir sampai ke kaki Gunung Sinai, mereka sangat-sangat diberkati. Bila ada masalah saja, problem saja, ada fresh mukjizat berlaku. Ketika berada di padang gurun, di tepi laut, ketika mereka diancam oleh tentara Firaun, Tuhan buka laut, mereka boleh menyelamatkan diri. Dan askar dan tentara Firaun dimakan oleh air. Ketika mereka di padang gurun, mereka kekurangan air, Tuhan berikan mereka air. Malam 2 kali. Satu kali ketika mereka ada pergi, tapi pergi pahit, Tuhan tukar pergi itu jadi air manis. Ketika satu lagi peringkat mereka mengalami masalah tidak air, dan bukannya tidak air, orang-orang Israel komplain, mereka suka komplain. Mereka katakan, Musa, adakah kamu ini sengaja mau kami mati di padang gurun? Bukankah tidak banyak tanah kuburan di Mesir? Tapi kau bawa kami di gurun supaya kami mati, tidak ada kuburan. Dia komplain, sudah selamat dari Mesir, daripada perbudakan atau perhambaan, komplain lagi. Sekarang tidak air. Begitu ada masalah, begitu mereka komplain, Tuhan bagi mujizat, air keluar daripada batu. Mereka komplain lagi, Tuhan bagi roti. Komplain lagi, bagi daging puyuh.
sampai ke kaki gunung Sinai. Walaupun mereka komplain. Tetapi ketika orang Israel mengatakan begini, bila Musa katakan, jikalau Tuhan menyampaikan message hati Tuhan, dia katakan jikalau kamu terus pegang pada perintahku. Pada waktu itu tidak ada perintah hukum Taurat. Yang ada hanya satu saja, yaitu perjanjian iman dengan Abraham. Ketika Abraham percaya pada Bapa di sorga, dia disiarkan sebagai benar dan dia diberkati luar biasa. Maksudnya berdasarkan kebaikan Tuhan. Belum ada hukum Taurat. Tetapi orang-orang Israel katakan begini, Musa beritahu Tuhan, jangan berkati kami, seakan-akan seperti begini, jangan berkati kami berdasarkan kebaikan Tuhan, berkati kami berdasarkan performance kami, kebaikan kami. Sehingga dia katakan, apa saja Tuhan perintahkan kepada kami boleh lakukan. Itu satu pernyataan yang berani, malah positif. Betul kan? Saya suka nih kalau saya punya anak buah cakap begitu. Menurut apa saya rancangan kau buat, kau suruh buat, kami buat. Consider done. Oh, bagus. Tetapi di mata Tuhan itu kesombongan. Karena seakan-akan mengatakan bahwa kami boleh buat kerja, kami boleh kasih Tuhan, boleh hidup tanpa Tuhan. Dan ketika mereka cakap begitu saja, Tuhan bilang, Musa beritahu mereka bahwa ada satu gap antara gunung ini dan kaki gunung. Karena di gunung di mana Tuhan berada, hadirat Tuhan ada. Dan selepas itu adalah jemaat. Yang katakan jika ada kambing, apa sih dia katakan sini, ada binatang sedang pergi ke sini pun harus mati. Sebelum itu Bapa di sorga berada di tengah-tengah orang Israel bersama, malah bergaul dengan orang Israel. Bagaimana? Tiang api dan tiang awan di tengah-tengah orang Israel, malah di depan dan di belakang. Tapi ketika mereka mengatakan apa saja Tuhan perintahkan kepada kami boleh lakukan, Tuhan terus buat satu garisan. Yang boleh masuk hanya Musa saja berdepan dengan Bapa di sorga. Dan begitu Bapa di sorga bagi mereka hukum Taurat. Oke, kalau kamu mau diberkati berdasarkan kebaikan kamu, bukan berdasarkan kebaikan saya. Walaupun sebelum ini kamu komplain, tidak ada yang mati, saya bagi kamu mujizat lagi. Sekarang saya bagi kamu hukum Taurat. Kalau kamu dapat lakukan hukum Taurat ini, kamu diberkati. Tapi kalau kamu komplain, kamu mati. Nah, selepas saja Gunung Sinai, selepas saja hukum Taurat diberikan, ada komplain saja, ada yang mati. Malah pertama sekali ketika hukum Taurat dibawa daripada Gunung Sinai, mereka sudah mengalami 3.000 kematian. Karena mereka membina berhala patung tuangan emas, lembu emas. Mereka melanggar hukum yang pertama, jangan ada Allah lain dalam hidup kamu. Mereka bina berhala. Pada waktu 3.000 orang mati. Kamu tahu kan? Ketika hukum Taurat diberikan kepada orang Israel, itu adalah hari yang ke-50 selepas Paskah. Kamu tahu kan? Jikalau hari ke-50 selepas Paskah, maksudnya masa salib Yesus, sampai ke hari ke-50 itu adalah Pentakosta. Pentakosta yang pertama, hukum Taurat diberikan 3.000 orang mati. Tapi pada Pentakosta yang kedua, ketika Yesus memberikan rohnya kepada orang-orang Israel, 3.000 jiwa diselamatkan. Tidak kebetulan. Betul kan? Tiada kebetulan dalam Alkitab. Jadi Tuhan mengatakan begini, sekarang kamu bukan datang kepada gunung ini yang penuh dengan ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kalau kita gagal saja melakukan tuntutan hukum Taurat, kamu consider mati. Tapi kamu tidak datang kepada itu. Firman Tuhan mengatakan, dia katakan, tapi kamu sudah datang ke bukit Sion, bukan Sinai. Sion, bukan bukit hukum Taurat yang penuh dengan penghukuman, penuh dengan kegagalan dan dosa pelanggaran. Hukum Taurat hanya memberitahu kamu bahwa begitu besar kesalahan kamu, betapa kamu gagal dan tidak mampu. Tapi kamu datang kepada Gunung Sion. Dia katakan sini kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang daripada roh-roh orang benar yang telah sempurna menjadi sempurna, dan kepada Yesus yang baik-baik ini, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil,
Daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-24 ini berbicara tentang darah Yesus. Yang kita telah datang kepada pribadi Yesus Kristus, darah pembercikan, dan firman Tuhan mengatakan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Nah, ini adalah hukum dalam Alkitab. Dalam tafsiran Alkitab. Ini banyak ahli-ahli teologi terima ini, yaitu dipanggil begini. The law of first mention. Peraturan ataupun ketetapan yang diambil oleh banyak ahli teologi bahwa jikalau itu perkataan itu pertama sekali disebut dalam Alkitab itu bukan biasa. Itu ada signifikan, ada makna yang dalam. Jadi pada waktu darah pertama disebut dalam Alkitab itu terdapat di Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian, itu berbicara tentang darah Habil. Bahwa darah berbicara. Darah boleh bersuara. Darah menyampaikan message. Ketika Habil dibunuh oleh abang dia, Kain, darah dia tertumpah, dan begitu tertumpahnya dia berteriak kepada Tuhan. Sehingga Bapa di surga dengar dan bercakap dengan Kain, apa yang sudah kau buat dengan adik kamu? Si Kain bilang, saya tahu, saya bukan Tuhan jaga adik saya. Dia menggeling lagi, macam kebanyakan kita lah. Kenapa begitu adik menangis itu? Siapa yang ambil roti dia itu? Tidak tahu. Itu abang sedang makan roti. Saudaraku, darah berbicara, dan darah Yesus berbicara lebih kuat lagi. Darah Habil adalah Gunung Sinai. Ini adalah perbandingan, analogi. Bukan saya buat, Paulus yang buat. Darah Yesus adalah Gunung Sion. Apa yang dia katakan di Gunung Sinai, darah Habil dia katakan berbicara lebih kuat. Apa yang lebih kuat? Darah Habil berbicara tentang apa? Penghukuman, pembalasan. Kan darah dibayar dengan darah. Kamu kata, Tuhan, saya tidak pernah membunuh, tidak pernah kasih tumpah darah. Ayam itu biasalah kan, kasih mati ayam dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita marah saja, kita sudah membunuh. Karena hukum yang ditulis oleh Musa itu dimurnikan oleh Yesus. Berzina ialah terlibat secara fisikal. Tuhan Yesus bilang, kau pandang saja dan mengingini perempuan itu ataupun pribadi itu. Kalau bilang perempuan salah, lelaki itu cuma orang yang bahaya ini, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan juga. Mengingini pribadi ini dan hatimu kamu sudah berzina. Kalau kamu marah, kan kamu sudah membunuh. Ini luar biasa. Dia katakan kita semua ini orang yang berdosa. Tetapi darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Bukan penghukuman, tapi dia katakan pengampunan. Haleluya. Kesembuhan, damai sejahtera, pemulihan, berkat yang berkelimpahan. Itulah darah Yesus berbicara lebih kuat. Kalau kamu rasa bahwa ada penghukuman dalam diri kamu, ada suara berbicara di hati kamu mengatakan kamu terkutuk, kamu tidak boleh pakai kamu, katakan sorry iblis. Darah Yesus berbicara lebih kuat dari suara kamu. Pengampunan, damai sejahtera, kesembuhan. Haleluya, berkat yang berkelimpahan. Amin. Saudaraku, darah Yesus inilah yang kita raihkan masa Paskah ini. Ini luar biasa. Tuhan sangat sayang dengan kamu. Apa yang dikatakan oleh Cikgu Bilung, saya merumuskan ini, berbicara tentang apa yang Anda lihat. Dalam Roma 12 firman Tuhan mengatakan, berubahlah pikiran kamu. Pikiran maksudnya daripada pikiran dunia ini kepada pikiran apa yang Tuhan katakan. Jangan pandang diri kamu. Jangan fokus pada kelemahan dan segala penderitaan yang sedang kamu alami. Karena firman Tuhan mengatakan, saya menderita lebih hebat daripada itu, dan saya lakukan untuk kamu. Mari saya ambil itu penderitaan itu, saya tanggung bagi kamu. Lepaskan itu. Dan apa yang kita alami, kita katakan bahwa ini kutuk, ini satu pukulan, satu ketidakadilan. Apa yang sudah saya buat, kita sudah melihat seperti itu. Kita dengar apa yang penonton Yesus katakan. Inilah kesempatan untuk kita dan dapat melihat mukjizat terjadi dalam dan saya.
Karena Anda adalah anak dan bukan anak gampang. Tuhan sangat sayang dengan kamu, supaya melalui proses ini kita berada iman kepada iman yang lebih sempurna. Dan kita akan melihat akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena orang-orang yang mengalami semua ini, Tuhan mengatakan Tuhan sediakan mereka untuk menerima, mengambil bahagian dalam kekudusannya. Amin. Tuhan mau melakukan sesuatu ini. Tuhan sedang leveling up, sedang level up kamu. Amin. Nah, saya tahu kita tidak mau ada cabaran, ada masalah dalam hidup Anda dan saya. Kita mau dilepaskan. Tapi kita jangan lupa, kita semua bermula dengan masalah. Amin. Dan jikalau kita menghadapi pada waktu-waktu sekarang ini, mari kita dengan iman dan percaya bahwa kita bukan datang kepada penghukuman, bukan pada gunung yang mematikan, gunung yang penuh dengan balasan dendam, penuh dengan pelanggaran dan sebagainya. Tapi kita datang kepada gunung Sion, yaitu kepada darah pembercikan kasih Yesus yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Bukan penghukuman, tapi pengampunan dan damai sejahtera. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak